gini. Nah gini abu-abu juga di skateboardnya. Kita ke ember lagi, ember, nice, ember kurang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asep Al Azhar di channel Asep Al Azhar. Pakai F ya. Asep bukan Asep, bukan P. Oke, langsung aja. Kesempatan kali ini saya mau nge-share seperti di thumbnail. Jadi semua orang bisa menggambar, nggak perlu pro, nggak perlu yang nggak bisa pun saya yakin sih bisa ya dengan cara ini. Ditambah saya nemuin aplikasi ini tuh portable ya di handphone, tapi fiturnya cukup lengkap, cukup banyak. Mungkin buat saya yang hampir mirip sama Photoshop tuh ini aplikasi ini. Oke, langsung aja download Ibis Paint. Lihat nggak sih? Nah, ini Ibis Paint ya. Kita pertama masuk biasa download dulu di Play Store. Nanti udah di download di Play Store, kita biasa install, masuk ke settingan saya di sini. Biasanya saya pakai 210 mm dan 297 mm atau ukuran A4 sih ya, tapi selera aja, sesuaikan kebutuhan. Mau bikin persegi bisa, atau mau ngikutin sesuai yang ada tuh di sini, pilihan di sini bisa. Cuman saya cuma nyaranin kalau untuk hasil cetak kayak mau untuk dicetak sablon minimal ya 300 ya. Tapi untuk Instagram atau di upload di media sosial 200 dpi atau 150 dpi udah cukup kok. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, yang saya senang tuh di sini. Ini nih. Nah, fiturnya banyak. Ada mengubah, yang biasanya ngubah ukuran ya. Ada tongkat sihir. Lalu di Photoshop itu ini magic tools. Ya sama sih artinya itu intinya. Ada lasso, ada kuas, ada efek bingkai dan kanvas. Nice. Nah, di sini termasuk pakai ada layer. Nah, ini kalau baru-baru di download dia udah kita diajarin sama aplikasinya, dikasih tahu fungsinya apa. Tinggal improve aja teman-teman seperti apa. Kita tambah layer. Nah, di sini jadi enak nih kalau ada layer itu enak. Kalau teman-teman semakin atas berarti layarnya itu semakin di depan. Contoh, saya coret-coret dulu ya. Saya coret sini nih. Nah, ini. Nah, di layer 3 kita pindah ke layer 2 ya. Jadi si layer 3 itu nggak akan terpengaruh apa-apa. Merah. Nah, merah ya. Coret lagi di sini di layer 2 ya. Jadi dia itu layer 3 karena paling atas, dia paling depan. Jadi harusnya coretan kita yang kedua ini ada di belakang garis hitam ini. Nah, kita lihat set. Coba mau nggak dilangsung fokus. Nah, kelihatan ya teman-teman. Jadi si merahnya itu di belakang garis hitam. Nah, berarti kan layer 3 tadi itu paling atas, yaitu paling depan. Nah, kalau untuk layer kedua berarti di bawahnya, di belakang atau di belakang si layer 3 ini. Jadi teman-teman kalau misalnya udah bikin atasnya nih biar nggak kecoret, nggak keganggu mesti nge-undo atau ngulang lagi, kita bikin di layer baru. Jadi kalau yang masalah mau kita hapus, kita ganti ukurannya, kita gedein lagi. Nah, kita hapus si hitamnya itu nggak ikut kehapus, cukup yang merahnya. Nice gitu ya. Oke, tutorialnya kayak gimana, kita langsung aja. Saya hapus dulu. Kalau begini ribet saya gambarnya, ribet. Langsung aja kita pakai hasil screen recordnya ya. Oke, sure. Kita ambil gambar sampel dari hasil editan saya ya. Nah, ini hasil editan saya pakai Ibis Paint juga. Ganteng kan? Kok geli ya? Lihat muka sendiri. Nah, sesuaikan ukurannya, taruh di ini layernya layer 2 ya, diingat layer 2. Oke. Kita mulai sesuaikan dulu posisinya sama posisi teman-teman, sesuaikan aja deh. Nah, pindah ke layer 1 taruh paling atas, terus ambil, pakai kuas, pilih kuas, coretannya kita atur coretannya di sini.
atur lagi. Nah paksa pudarnya kita kecilin ya, untuk sesuaikan sih. Nanti perbedaannya di sini. Kalau misalkan paksa pudarnya tadi kita aktifkan, ujungnya akan melancip ya. Nih kita matiin dulu deh, coba matiin. Dia akan susah. Nah, kelihatan nggak? Kecil banget ya. Nah, saya coba yang gede. Kita ulang. Nah, ini paksa pudarnya diaktifkan ya. Jadi ujungnya lancip. Kita matiin dulu. Untuk garis outline ya, kita pakai yang ujungnya membulat aja, nggak masalah, karena memang outline-nya biar gambarnya agak tegas outline-nya. Kita mulai garisnya, coret, terus coret lagi. Nah, terus garis luarnya ikutin aja garis luarnya. Kalau lupa nggak dihapus juga nggak masalah, kalau pakai garis-garis gini ya. Kita undo aja ke atas ya, coret lagi, garis terus sampai saya agak percepat sedikit ya. Intinya garis luarnya kita pakai, atau mau nyoba pakai ini nih, garis bantu alat penggambarnya bisa, cuman agak ribet kalau kata saya, agak lama ya. Tapi terserah sih gimana teman-teman pakainya aja. Ini ada pen pointnya, ini ada poin-poinnya. Jadi kalau misalkan bisa direvisi, geser dikit, kalau emang kurang geser lagi. Anaknya pakai pen point yang gini, cuman ya agak lama aja prosesnya. Oke, saya percepat aja ya sedikit ya. Nah, jadi semakin teman-teman main detail di sini semakin bagus. Dan aplikasi ini nggak hanya untuk menggambar, edit gambar pun bisa di sini. Kalau memang udah fitur-fiturnya udah teman-teman hafalin, makanya perhatikan setiap detik dari editan video saya ya, dan hasil editan gambarnya. Nah, udah selesai. Kita bisa lihat ya outline-nya kayak gini. Sekarang kita bikin bukan outline ya, garis dalamnya. Ngikutin dari contoh, saya ngikutin alur baju saya nih, dari mulai leher, kerahnya kita atur. Nah, saya pakai paksa pudarnya, saya pakai paksa pudarnya di sini 22% ya. Nah, dia agak kerucut ujungnya, hanya kecilan detail deh. Gedein di 43, coba enak nggak segini? Saya sama. Jadi bagian dalamnya, sudut-sudutnya itu kita garis-garis juga, kita coret lagi. Ini bagian kerahnya saya coret, garis lagi, kita pertegas lagi. Nah, ini bagian jaketnya, garis jaket kita coret lagi. Terus terserah teman-teman di sini mau kayak gimana coretnya, atau mau ngikutin dari gambar teman-teman yang ada, bener-bener diikutin, atau mau merubah pun nggak masalah. Bahkan mau dibikin kostum apa kayak Spiderman kayak, atau punya desain sendiri gitu ya. Tapi model si jaketnya tuh kayak gini, tapi gambarnya itu mau lain lagi. Karena yang saya buat ini nanti saya rubah ya, nggak bikin mirip, nggak akan saya bikin mirip sama yang ada di foto ini yang saya edit. Jadi saya bikin beda aja, lebih simpel sih, lebih ke arah ke simpel aja. Nah, ini kayak garis-garis. Kalau mau ikutin garis kerutan si jaketnya tuh bisa. Agak percepat dikit aja ya, saya percepat lagi sedikit. Nanti intinya di sini agak mulai mendetail, mulai jari-jarinya, coret nih, karet pergelangan tangannya, jari-jarinya di sini kita rubah. Nah, kayak ini si kupluk si kupluknya ya, bagian dari kelihatan bagian depannya kita kasih garis juga. Terus kasih lipatan-lipatannya kita garisin. Jadi ya mungkin arahnya kayak ngejiplak kali ya, cuma kita bikin animasinya seperti apa sih. Kita garis bajunya kita bikin, coret lagi, pokoknya coret-coret aja dah. Sesuka teman-teman. Saya percepat sedikit ya.
Nah, ini ada bagian yang salah. Jadi enaknya pakai layer itu atau di digital tuh ngapusnya nggak pusing ya, tinggal hapus aja. Saya perbaiki di sini, ternyata itu bagian background dari gambar saya. Saya kira bagian dari skateboardnya, ternyata bukan. Saya ulangi lagi, ini lingkar, kita rodanya kita lingkarin. Kita pertegas sedikit gambarnya. Ulang aja, nggak usah ragu untuk nyoba. Intinya coba sih ya, kalau nggak dicoba kita nggak tahu feelnya kayak gimana. Nah kayak gini nih, ini dari as rodanya kita garis, nggak perlu mirip, yang penting apa ya, jiwa jiwa art, jiwa agak seninya keluar. Asik nggak lah, ikutin aja yang ada, terserah teman-teman gimana sesukanya, sesenangnya, sebagus mungkin. Ikutin aja, semakin detail semakin bagus ya, semakin detail semakin bagus. Cuman ya makan waktu, makin makan waktu yang jelas makin lama. Oke, kita percepat lagi. Nah udah selesai, kita lihat nice gini kurang lebih hasilnya. Kita di sini main warna ya, kita warnai, tapi itu bagian kepalanya belum. Bentar, sebentar, saya coret dulu di kepalanya. Kita zoom dikit, ayo kita zoom. Untuk layar satu, mana layarnya? Layar, kita zoom lagi. Ayo kita coret, coret. Ikutin aja kayak alur rambutnya di situ. Oke, udah selesai. Wajahnya udah mulai ya. Cuman detail wajah nggak saya selesaikan dulu. Intinya gambar tanpa wajah di sini buat asik-asik aja. Nah, kita warnain, turunin dulu saturasinya. Saturasinya turunin. Presentasinya turunin biar agak jelas sih garisnya tuh udah mulai kelihatan, nampak ya. Nampak kelihatan garisnya. Terus kita lihat lagi ada yang kurang apa belum, perbaiki dulu karena nanti pas di pewarnaan kalau ada lubang dia bleber karena nanti pakai fitur paint, bukannya bucket ember ya, bucket atau ember, nanti diguyur gitu deh. Bisa dikuas manual tapi agak lama buat saya. Nah kita sekarang warnai wajahnya dulu. Nah kulit muka kurangin dikit aja, saya turunin, nah 30%. Nah pakai bucket tangannya dulu, bucket, terus ke tangan satunya lagi pakai bucket juga wajahnya. Nah bucket, selanjutnya kita warnain bajunya ya. Saya pengen pakai yang hitam tapi nggak terlalu gelap, agak ke abu-abu kali ya. Rambutnya, nah rambutnya oke. Terus baju mana ya warna, telah dikit, coba mana kita lihat. Nah itu kita gelapin, celana agak silver aja lah, saya pengen agak silver dikit. Nah kita bucket lagi di titiknya ya, di titik-titik yang itu tuh. Nah di dalamnya kita untuk sepatu terangin lagi sedikit, lebih ke abu-abu ya, abu-abu atau silver sini, abu-abu kali, abu-abu. Nah terus pindah lagi ke daerah skateboardnya kita agak gelapin deh. Ntar coba ada jaket dulu, jaket. Nah jaket warna apa ya ini, telur asin atau biru langit ya, warnain lah pokoknya, kita warnain. Terus kita rubah lagi agak gelap sedikit bagian dalam. Nah bagian si kupluk tadi kita warnain lagi, agak berbeda ya sama yang di dalam, dia agak lebih cerah warnanya, nggak terlalu gelap. Ini pergelangan tangannya di karet jaketnya. Nah ini saya pakai kuas karena sempit ya, kalau pakai ember nggak bisa, dia pakai bucket tadi nggak bisa, nggak akan detail dapatnya. Selanjutnya warna
apa ya, agak hitam aja deh. Nah gini abu-abu juga di skateboardnya. Kita ke ember lagi, ember, nice, ember. Kurang gelap, coba ulang. Nah segini. Terus sudah, kita ke rodanya. Mana rodanya, warna apa ya? Nah di sini warna, nah roda kuning, kita kuningin. Saya mau setting belang aja deh ya, terserah sih, suka-suka teman-teman mau kayak gimana. Kita hijau, roda sebelah kanannya hijau. Nah, satu lagi juga hijau. Terus apa lagi ya, oh ya itunya besi as roda, dengan biasanya identik dengan stainless warna ya, agak abu-abu aja apa-apa. Roda as roda bawahnya, sip. Oke. Nice, coba kita lihat zoom out. Nah, mana. Nice. Oh, jadinya kayak gini kurang lebih. Untuk detail warna kayaknya kepanjangan kalau di sini, nanti kita pakai part 2 ya, part 2-nya aja. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jadi yang mau request tinggal tulis saya di komentar mau kayak gimana. Oke, terima kasih.